Gunung Pananggungan menempati posisi yang terbilang istimewa dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Di gunung yang di masa lalu dianggap suci ini banyak dijumpai bangunan purbakala dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Gunung Pananggungan menjadi gunung terkaya yang pernah dimiliki dunia arkeologi Indonesia. Kepurbakalaan yang ada seolah mengisi kekosongan catatan sejarah di masa peralihan antara masa Mojopahit akhir hingga mulai berkembangnya pengaruh Islam di Nusantara. Gunung Pananggungan terletak sekitar 40 km di sebelah barat daya kota Surabaya. Secara administratif, ia berada dalam wilayah 2 kabupaten provinsi Jawa Timur. Sebagian besar bagian barat terletak di Kabupaten Mojokerto dan sebagian lagi bagian timurnya di Kabupaten Pasuruan. Gunung ini adalah sebuah kesatuan kawasan dataran tinggi dengan 9 puncak ketinggian yang berbeda-beda. Puncak tertinggi adalah 1653 meter di atas permukaan laut. Puncak-puncak dari Gunung Pananggungan diantaranya adalah Gajah Mungkur, Bekel, Kemuncup, Sarah Klopo, Semodo, Wangi, Bende, dan Jambe. Dibandingkan dengan gunung-gunung lain di dekatnya, Gunung Pananggungan memang gunung yang memiliki ketinggian puncak paling rendah. Namun, dari aspek sejarah budaya, ia adalah gunung yang terkaya. Gunung yang sangat istimewa ini dalam catatan sejarah kebudayaan Nusantara terdapat sekitar 130-an bangunan purbakala dalam bentuk punden berundak, gua pertapaan, gapura, pemandian, dan jalan kuno. Jumlah tersebut belum termasuk ratusan atau bahkan ribuan artefak berupa pecahan benda-benda yang terbuat dari tanah liat bakar, mata uang logam, atau berbagai arca yang pernah ditemukan dan dilaporkan tertulis oleh orang-orang Belanda dahulu. Gunung Pananggungan pertama kali muncul pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1900. Sejumlah arca diselamatkan oleh Bupati Mojokerto, Kromojoyo Adinegoro. Kini tersimpan di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur Trowulan. Selanjutnya dilakukan penelitian pada tahun 1935 sampai 1940 diprakarsai oleh ahli purbakala Belanda Egal dan W.F. Suterheim. Dari hasilnya tercatat ada 81 kepurbakalaan di Gunung Pananggungan. Candi-candi yang pernah ditemukan di Gunung Pananggungan yang merupakan candi terindah adalah Candi Kendali Sodo. Candi ini terletak di lereng utara Bukit Bekel pada ketinggian 1053 meter. Candi Kendali Sodo didirikan menempel pada tebing batu tegak lurus, namun tetap hadir dengan bentuk teras-teras yang berundak.
Halaman candi ini terbilang sempit dan langsung berhadapan dengan jurang. Balok-balok batu penyusun bangunan mungkin diperoleh dengan cara memapras tebing batu di belakangnya. Keindahan Candi Kendali Sodo dapat terlihat dari banyaknya pahatan ornamen bangunan, juga beberapa relief cerita pada dinding-dinding terasnya, yaitu relief cerita Panji. Di samping bangunan utama terdapat sebuah gua pertapaan. Pada dinding gua ini pernah terlihat panel-panel relief yang menggambarkan cerita Arjuna Wiwaha dan Dewa Ruci. Hanya sayangnya beberapa panel relief tersebut kini sudah hilang, dicuri dan dirusak. Penemuan situs-situs di Gunung Penanggungan hampir semuanya terjadi tidak sengaja karena kebakaran hutan. Setelah terjadi kebakaran tahun 2015, tim ekspedisi Ubaya menjumpai sebuah jalur pendakian yang digunakan masyarakat masa lalu dalam melakukan aktivitasnya terkait keberadaan bangunan-bangunan kuno di sana. Arca-arca dari dokumentasi yang pernah dibuat orang-orang Belanda diketahui di Gunung Penanggungan dulu banyak ditemukan arca menggambarkan figur-figur dewa-dewi atau tokoh-tokoh tertentu. Namun kini tak satu pun arca yang terlihat di gunung itu, sebagian besar hilang, dicuri atau rusak. Sebagian kecil lagi yang berhasil diselamatkan tersimpan di beberapa museum. Arca dari Gunung Penanggungan yang paling indah dan terbilang langka dalam sejarah kebudayaan Indonesia adalah sebuah arca yang menggambarkan tokoh dalam cerita Panji. Dari sejumlah temuan arca di Gunung Penanggungan, yang menarik adalah banyaknya arca yang menggambarkan tokoh Bima. Berikut adalah candi-candi yang ada di Gunung Penanggungan, yaitu Candi Kama II, Candi Kendali, Candi Kendali Sodo, Candi Sadel, Candi Kama III, Gua Buyung, Candi Kursi, Candi Merak, Candi Lemari, Candi Yuda, Candi Pandowo, Candi Wayang, Gua Rante, Candi Kriya, Mbah Lipah, Batu Jolang, Candi Kerajaan, Candi Dharmawangsa, Candi Gajah, Candi Sinta, Candi Pura, Candi Putri, Candi Bayi, Candi Kama I, Candi Wisnu, Candi Guru, Candi Siwa, Candi Lurah, Candi Triluka, Candi Care, dan Candi Naga. Keberadaan candi-candi yang ada di Gunung Penanggungan sebenarnya relatif aman dari dampak pembangunan modernisasi yang dapat mengancam kelestariannya. Namun di sisi lain, medan yang sulit dijangkau dan wilayah cakupan situs yang sedemikian luas membuat pengawasan terhadap situs ini juga sangat sulit dilakukan. Tak terbilang kasus pencurian yang telah terjadi, tak terbilang lagi berapa artefak yang hilang dan bangunan yang telah dirusak. Tercatat periode antara tahun 1988 sampai 1991 adalah periode di mana terjadi penjarahan besar-besaran terhadap situs Gunung Penanggungan. Candi Gajah menjadi contoh betapa nestapanya kepurbakalaan Gunung Penanggungan karena ulah manusia. Dinding teras dan bangunan monolit itu habis dipapras untuk diambil relief-reliefnya. Berbagai upaya sudah dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur sebagai pihak yang berwenang untuk memelihara dan mengawasi situs Gunung Penanggungan. Semoga ada kesadaran dari masyarakat ke depannya tentang warisan sejarah budaya yang harus dilestarikan.